Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya Farid Wasdi dan masih di channel YouTube Farid Wasdi. Dan sekarang saya ada tamu Mas Ajis Lancar. Apa kabar Mas Ajis? Alhamdulillah sehat. Oke, ini namanya Mas Ajis Lancar. Nama Mas Ajis Lancar karena memang brandingnya adalah motivator lancar. Lancar. Oke. Oke, sebelum kita mau bincang-bincang ya, saya pengen teman-teman silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nanti komen atau like kalau misalkan tema ini bermanfaat. Oke sahabat semua, suasana COVID-19 ini membuat kita terpaksa harus bekerja di rumah, belajar di rumah, Mas Ajis. Terus semuanya dilakukan di rumah. Di sisi lain, banyak orang yang kebingungan. Ya, karena tadinya dia berangkat kerja pagi, pulang sore, kerja di sekolah, di kantor. Kemudian yang berangkat ke sekolah, tiba-tiba harus di rumah. Kemudian ada yang nggak biasa dengan suasana seperti itu. Selain dampaknya juga pada masalah kesehatan, tapi juga berdampak kepada bagaimana sih beradaptasi dengan keadaan seperti ini, gitu ya. Betul. Nah, teman-teman semua, Mas Ajis ini adalah seorang praktisi motivator yang fokus pada dunia pendidikan, khususnya kepada dunia parenting dan anak sekolah gitu ya. Dan juga beliau nih ini punya bimbel ya kalau lembaga privat. Yang saya tahu gini, banyak bimbel-bimbel di luar sana ketika kondisi COVID-19 itu kolaps. Kalau Mas Ajis gimana? Alhamdulillah. Lancar ya? Betul. Lancar, sesuai namanya lancar gitu. Lancar. Nah, karena apa? Ini salah satu yang unik kenapa Mas Ajis saya undang ke sini. Ketika bimbel-bimbel yang lain kolaps, tambah dengan kebijakan pemerintah bahwa tidak ada lagi UN, gitu ya. Betul. Kok dia nih, yang gede ini badannya. Dalam kondisi COVID-19, corona gini orang-orang lockdown, diam di rumah, kok malah lancar. Jadi gara-gara namanya lancar mungkin ya. Ternyata nggak cuma itu. Apalagi ada strateginya. Ada strateginya. Oke teman-teman semua. Khususnya bapak ibu, para bunda ya yang punya anak-anak yang sekarang lagi bingung anak main-main aja di rumah, mungkin Mas Ajis nanti punya strategi, punya tips atau juga punya cara-cara yang tepat bagaimana sih tetap bisa belajar di rumah dalam kondisi yang nyaman, aman, atau mungkin gurunya juga datang ke rumah gitu Mas Ajis. Oke, betul. Gimana Mas Ajis, trik and tips buat para orang tua nih? Oke. Sejak diberlakukannya work from home ya atau belajar di rumah, nah banyak orang tua, bahkan gak cuma orang tua, anak-anak yang mengeluh gitu dengan sistem pembelajaran secara online. Memang di lain sisi memang banyak dampak positifnya karena dia harus dia stay di rumah, dia gak harus keluar ya, dia juga ibaratnya efisiensi waktunya mungkin lebih fleksibel. Di sisi lain juga banyak media-media yang memberikan penawaran untuk belajar online ya, banyak sekali. Namun dalam realitanya ternyata anak ini nggak bisa dia bertahan lama belajar secara online gitu. Yang ada pas main handphone dia malah main game gitu. Nah, ada yang main game gitu, ada yang sambil males-malesan gitu. Ada karena memang pressure atau paksaan dari orang tua sehingga dia belajarnya terpaksa gitu. Makanya betul kata Mendikbud kita bahwa sebenarnya kalau hanya informasi atau pengetahuan kita itu bisa didapatkan dengan media online baik dengan Google, YouTube dan lain sebagainya. Tapi transfer emosional itu nggak bisa didapatkan. Nah, itu yang hilang di dalam dunia digital. Betul. Sedangkan disebut pendidikan itu bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Betul. Tapi harus ada karakter yang pindah, ada attitude yang pindah di situ kan. Ya. Jadi ini kan permasalahan sekarang nih Mas Ajis. Seolah-olah masuk melalui dunia digital dianggap sudah selesai permasalahannya. Padahal ternyata ketika anak-anak belajar lewat dunia digital dia nggak merasakan hadirnya guru tersebut, hormatnya. Mungkin dia nonton tidur-tiduran, sedangkan ketika harus berhadapan dengan seorang guru ada etika-etika sendirinya gitu. Yes, betul. Maka bagaimanapun posisi guru tidak bisa digantikan dengan sebuah gadget. Ya, gitu. Gimana Mas Ajis? Nah, tadi ya ada transfer feel yang tidak bisa digantikan dengan yang namanya digital. Ya mungkin untuk jangka waktu seminggu, 2 minggu anak masih oke, karena itu adalah hal baru bagi dia. Tapi berkelanjutan lama-lama dia akan menjadi bosan.
Ini untuk anak-anak. Beda kalau misalkan kita sudah sebagai mahasiswa, Mas Farid. Dia oke aja karena dia bisa memanage sendiri. Kalau untuk orang dewasa memang beda. Bisa oke, karena dia bisa menentukan perilaku apa yang baik buat dia gitu ya. Khususnya untuk anak yang sekolah SD yang usia sekitar 12 tahun ke bawah, ini akan mengalami sebuah kejenuhan atau keboringan. Maka bagaimana solusinya? Nah, sebenarnya kalau misalkan ada sebuah lembaga pendidikan yang dia bisa menawarkan solusi terhadap problem atau masalah yang terjadi pada saat ini sebenarnya bagus sekali. Nah, makanya saat ini mengapa sih banyak sekali bimbingan belajar yang tutup atau kolaps? Karena bimbingan belajar di situ tetap tidak menerapkan namanya social distancing. Ya, bagaimana social distancing dalam satu ruangan yang datang bisa 5 orang, 10 orang gitu. Nah, lebih safety lagi ketika memang ada satu guru yang memang dia harus datang ke rumah, tapi dengan tingkat keamanan yang bagus, ya. Dan dengan ada standarnya. Itu one by one gitu ya, privat gitu ya. One by one. Nah, mungkin guru atau murid itu juga ada jarak. Yes. Surprise tapi ada jaraknya, kan Ya, ini meja gitu ya. Betul, ada jarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Kemudian safety. Si guru itu juga dia memakai masker. Ya mungkin sesekali dibuka is no problem ya. Kemudian juga dia memakai hand sanitizer. Sedia. Gitu. Dan jadi, anaknya juga diajarkan untuk safety juga. Anaknya diajarkan juga safety. Orang tuanya. Gitu. Betul sekali. Dan itu yang tidak didapatkan di bimbel. Nah itu dia. Karena memang seperti ini. Si anak itu dia akan mulai belajar ketika dia memang harus dibawa fun. Dan proses untuk membuat fun itu melalui digital itu agak sulit, Mas Farid. Iya. Membuat fun, ya kalau misalkan ya mungkin fun juga dia sambil main game. Akhirnya nggak jadi belajar gitu. Itu beda konteks ya. Nah, membuat fun. Ketika memang dia face to face, dia bisa membuat fun minimal. Si guru itu dia bisa menanyakan apa sih yang disukai oleh anak gitu. Sambil ketika dia sudah menggali apa yang disukai anak, dia sedikit-sedikit mengkaitkan dengan pelajaran yang ingin disampaikan itu fun. Ketika sudah fun, baru dia diarahkan untuk bisa fokus. Ya, dan ini juga sulit sekali. Yang mungkin bisa, cuma untuk durasi yang terus-menerus memang agak sulit. Ya, fun, fokus, nanti juga hasilnya akan fantastis. Itu metode yang ingin diterapkan di salah satu lembaga privat yang kita punya. Jadi pertama fun, fokus, fantastis. Kita keren ya? Fun, fokus, fantastik. Wah, luar biasa. 3M. Jadi teman-teman semua, khususnya Bapak Ibu di rumah, bahwa ternyata dunia pendidikan itu tidak selalunya bisa digantikan oleh dunia digital. Tapi ketika pun harus belajar dengan guru langsung, ini harus ada standar safety-nya, kan gitu maksudnya. Betul. Ada standar safety, ada fun-nya, terutama di kondisi corona gini. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu juga semua sibuk atau tidak terbiasa membimbing anak-anaknya, akhirnya malah marah-marah sendiri gitu ya. Betul. Maka bagaimanapun tetap harus ada guru yang berhadapan dengan anak. Betul. Karena dunia digital tidak bisa menggantikan itu semua. Iya. Dan saya mau nanya nih, Mas Aziz kan punya tadi lembaga privat ya? Lembaga privat. Dan itu sudah berjalan seperti itu? Sudah belajar mulai dari 2013, dan sekarang alhamdulillah sudah 7 tahun. 7 tahun terus, luar biasa ya. Dan di kondisi corona gini justru bukannya sepi malah ramai. Justru malah banyak permintaan. Ini buat saya ini solusi ya buat para bapak ibu semua yang punya anak kecil harus belajar dan harus ada pembimbing. Sedangkan masuk ke bimbel malah terbalik, bimbel semua tutup karena tidak boleh mengadakan pendidikan di bimbelnya. Karena sama aja kumpul-kumpul juga. Iya, ya. Betul. Karena memang gini, Mas Farid, di kondisi seperti ini, pandemi ini, kita kan nggak tahu gitu sampai kapan ini berakhir. Walaupun pemerintah sudah menerapkan new normal, tapi tetap virus itu kan masih ada. Betul. Social political distance. Kita jaga jarak. Oke, ini bisa mungkin setahun lagi, bahkan 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi kita nggak ada yang bisa prediksi. Di lain sisi banyak juga orang tua, walaupun dia work from home ya, dia bekerja di rumah, tapi juga mereka sibuk. Betul. Perasaan gini. Kayaknya sama-sama di rumah nih, mudah deh bisa ngurusin anaknya. Ternyata ngurusin pekerjaannya pun di rumah sudah sibuk. Sibuk ya, tapi di lain sisi mereka juga pengen ada orang yang bisa memberikan pendampingan secara maksimal, tapi tetap safety. Maka salah satunya ya harus dengan mendatangkan guru privat. Betul sekali. Yang guru privatnya itu udah ada standar kesehatan yang baik. Jadi standarisasi bukan tentang ilmu lagi sekarang. Iya, betul. Ilmunya harus mumpuni, dia juga harus sehat dan punya standar kesehatan. Terutama dalam pencegahan COVID-19 ini. Ya, betul. Kalau apa tadi bimbel Mas Aziz? Namanya Alpha Smart Education. Alpha Smart Education itu di mana daerah mana? Belajar senang, prestasi gemilang. Ya, saya jadi promosi. Itu
Itu daerah mana itu? Daerah mana? Oke, kantor kita di Jalan PLN Jalan PLN nomor 66 RT 2 RW 1 Kelurahan Pondokarya, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Kita baru ada satu cabang dan insya Allah nanti kita akan buka cabang kedua yaitu di Bogor. Kalau di mana? Di Bogor. Di Bogor. Tapi belum ya? Belum. Pak, saya mau daftar. Bagus itu. Gitu Mas Ajis. Jadi kalau misal sementara ini daerah lingkup kerjanya cuma daerah Tangerang Selatan. Iya, kebanyakan privat masih daerah sana. Kita Tangerang Selatan juga nyelipir ke sekitarnya. Ada Ciledug, gitu kan. Kita ada juga ke Jakarta Barat. Ya artinya untuk bapak ibu sekalian gak usah khawatir ya, karena ini guru yang akan datang langsung ke rumah bapak ibu sekalian, dan guru yang datang ke bapak ibu sekalian sudah kami seleksi ya melalui proses seleksi, dan mereka sudah punya standar yang bagus ya. Pertama dari standar kelayakan dalam mengajar, misalkan dia guru matematika, kita akan prioritaskan dari pendidikan matematika. Ya, biasanya mengajarnya udah semester akhir, semester 5, 6, 7 gitu. Kemudian juga ada bagian dari STAN itu untuk pelajaran kayak apa namanya ya yang berbasis sains eksak gitu. Ada juga kita pelajaran agama dan lain sebagainya. Jadi kalau materi pelajarannya lengkap lah ya. Iya, lengkap. Tinggal perubahannya di kondisi corona ini ada safety-nya. Nah, ada standar safety. Dan ini mungkin solusi juga ya buat para ibu semua, para teman-teman ayah bunda gitu ya. Solusi juga ketika bingung mengajarkan anaknya di rumah, sedangkan melalui gadget tidak maksimal, melalui TV juga sama tidak maksimal. Oleh itu pun harus ada mentor yang membimbingnya. Nah, gitu kan. Terus kalau daerah lain yang pengen atau butuh jasa kayak gini gimana? Nanti akan saya share ya nomor kontak adminnya yang Alphas Education. Tinggal nanti mintanya di daerah mana. Nanti kita kan sudah punya jaringan guru-guru privat. Nanti kita akan tawarkan yang memang daerahnya dekat gitu terjangkau. Karena kita sesuaikan dengan domisilinya. Karena kalau terlalu jauh ongkirnya gitu. Ongkir. Kasihan. Transportnya jauh. Dulu juga manusia. Gak usah nanti lah, sekarang aja kasih tahu nomor handphonenya mungkin bisa. Nanti saja di akhir sesi ini nanti kita. Nanti akan saya kasih di bawah ini ya. Iya. Gitu. Baik. Nanti bapak ibu sekalian langsung calling aja. Menurut Mas Aji sendiri sebagai orang yang praktisi di dunia parenting, kemudian anak-anak sekolah gitu ya. Iya. Perubahan yang paling signifikan dalam dunia pendidikan, dalam dunia sekolah, dalam kondisi corona kayak gini kepada anak-anak. Oke, tadi yang pertama, memang saat ini anak-anak itu butuh belajar fun, ya. Tapi tetap dalam fun itu ada sisi edukasi yang diajarkan. Nah, sementara di gadget itu yang saya pahami, untuk bisa membuat fun, apalagi yang sifatnya kontinuitas ya, berkelanjutan itu agak sulit ya. Makanya di lembaga privat Alphas Education, guru ini sudah kita training juga. Ada training. Jadi setiap sebulan sekali kita ada namanya pertemuan guru, evaluasi guru. Nah kemudian kita di situ diskusi. Kira-kira guru mana yang asik, ya share gitu. Biasanya kelihatan kalau guru itu asik, orang tua ngasih responnya bagus. Kita kan ada namanya buku penghubung untuk wali murid gitu Mas Farid. Jadi setiap sebulan sekali controlling lah ya, dari murid ya. Nah kira-kira guru ini masukannya apa gitu kan. Kemudian ada keluhan nggak ketika diajar, bagaimana, apakah ada peningkatan belajar setelah diajar sama guru ini. Nah nanti itu ada controllingnya sehingga kita bisa evaluasi. Nah guru yang berprestasi atau guru yang asik, nah dia akan share nanti apa sih tips dan triknya yang dia lakukan sehingga anak itu bisa merasa fun. Nah itu nanti bisa diduplikasi oleh guru yang lain. Orang tua juga bisa ngontrol langsung di rumahnya. Iya, orang tua bisa ngontrol. Dan kita berikan buku penghubung setiap sebulan sekali, kita evaluasi buku penghubung itu. Nanti orang tua bisa tulis. Kalaupun orang tua misalkan nggak senang atau kurang berkenan diajarkan oleh guru tersebut, tinggal tulis. Nanti kita nggak akan report, kita akan tegur guru itu langsung. Kita bekali juga teknik kayak misalkan mengajar asik, teaching, dan lain sebagainya. Keren. Ini keren banget ya teman-teman semua. Ibu, gini Mas Aji. Untuk waktunya gimana? Kadang-kadang kan anak ada waktu main lah, waktu kelas-kelas yang lain lah. Mungkin dia juga ada kelas digital dari sekolahnya gitu. Bisa fleksibel nggak sih sebenarnya? Untuk jadwalnya? Untuk sebenarnya kita fleksibel ya. Tapi kita sesuaikan juga dengan waktu gurunya ketika mengajar. Nah, dia artinya tetap bisa negosiasi. Tetap bisa negosiasi. Tapi kebanyakan itu bisa ngambil waktunya itu kalau misalkan di weekday dia ngambil Senin sampai Jakarta Senin sampai Jumat, dia biasanya sore karena kan anaknya itu belajar, pulang sore mereka belajar
belajar ini. Tapi yang pasti ini tetap bisa menjadi solusi ya buat Bapak Ibu semua. Sekali lagi, gurunya datang ke rumah, Bapak Ibu ngontrol juga bisa kalau sempat. Karena juga ada yang kayak gini Mas Ajis. Perasaan awalnya orang tua menganggap udahlah bimbing anaknya ngajar, apa belajar di rumah. Tapi nggak sabaran ujungnya marah-marah juga gitu. Betul. Itu orang dimarah-marahin, gitu. Yang harus dipahami ketika orang tua yang terjun mengajar dengan guru yang mengajar itu akan berbeda. Si anak cenderung ketika diajar sama orang tua dia tahu kelemahan orang tuanya. Ya, karena bagaimanapun sudah kenal lama. Nah, harus ada sosok ketiga gitu. Iya, harus ada otoritasnya berbeda. Nah, gitu. Seperti itu. Pasti. Kalau misalkan anaknya nangis atau marah, kira-kira apa yang bisa dilakukan sama orang tua? Ya kan marah-marah juga gitu. Nah, marah-marah juga gitu kan. Kalau misalkan ternyata pola yang diberikan sama orang tua si anaknya nggak pas gitu, apa yang terjadi? Lama-lama bisa jadi si anaknya nggak mau belajar, atau enggak mungkin nanti ada namanya gap communication atau jarak komunikasi. Pernah nggak Bapak Ibu ketika ngajak bicara sama anak menghindar terus? Nah ini adalah tanda-tanda salah satu indikasinya ada namanya gap communication. Nah ini harus diantisipasi Mas Farid. Karena kalau terus dibiarkan lama-kelamaan nanti si anak mencari figur orang lain yang bisa membuat dia nyaman. Nah makanya kita di sini ada juga anak yang tertutup dengan orang tuanya. Nah, gitu kan. Mungkin juga ada bonus kali Mas Ajis gini, misalkan sesekali Mas Ajis buat gathering para orang tua, ada parenting gitu, parenting atau ada grup para orang tuanya gitu. Mungkin itu jadi gagasan baru supaya orang tua juga, misalkan orang tua yang daftar ke Mas Ajis gitu ya, anak yang dapat layanan private gitu datang ke rumah, tapi juga ada sebuah organisasi atau komunitas orang tuanya nanti dapat bimbingan parenting secara online. Supaya apa, orang tua harus memahami bagaimana sih membimbing anaknya. Karena kan tugasnya nggak juga hanya tugas guru sendiri kan gitu, orang tua kan bertugas di situ kan gitu kan. Oke, nah itu ide gagasan baru. Biasanya kita adakan gathering dengan para guru aja. Mungkin ini hal menarik ya. Kita bikin. Wah, ini saya dapat royalti. Itu bagus. Kita adakan gathering juga dengan para orang tua ya. Meskipun online, karena kan sekarang semua sosialisasi kan. Mau kamu tetap harus online gitu ya. Itu ide bagus Mas Farid. Nanti kita coba realisasi. Ngomong-ngomong nih Mas Ajis, bimbing di luar kan lumayan mahal tuh. Ada yang buat sejak 6 juta misalkan, ada 4 juta. Kalau di Alpha Smart Education itu kayak gimana sih? Boleh nggak sih ada bocorannya buat para orang tua yang misalkan di khususnya Tangerang Selatan, Ciledug, Bintaro gitu, saya mau dong daftar anak saya ke Alpha Smart Education. Berapa sih biayanya? Jadi gini, kita ini sebenarnya tidak terlalu mahal ya, mampu dijangkau lah gitu kan. Untuk pembayaran biasanya di kita itu dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 3 itu untuk pembayaran awal bulan. Karena setiap tanggal 5 itu guru-guru tuh gajian setiap tanggal 5. Jadi biasanya admin kita yang cerewet untuk menagih pembayaran. Karena itu ada hak-hak guru yang harus kita bayari. Betul. Kemudian untuk pembayaran itu sebenarnya kita akumulasi dari banyaknya jumlah pertemuan selama 1 bulan itu. Dan kita berikan penawaran itu pembelajarannya itu 1 minggu itu 2 kali Mas Farid ya, jadi 1 minggu 2 kali. Karena kalau misalkan kita serahkan sepenuhnya sama wali murid, kadang-kadang dia 2 minggu anaknya belajarnya sekali. Kalau misalkan si wali murid itu ikutin apa yang diinginkan anak, itu kita akan susah kontrolnya, maksimal. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Karena ada target yang harus diselesaikan. Iya, kadang-kadang 3 minggu sekali, kadang-kadang seminggu ada yang 4 kali. Jadi kita kontrolnya susah. Ya kecuali kalau memang mau ujian, nah itu kita boleh lah lebih dari 2 kali gitu. Tapi kalau misalkan idealnya kita berikan pembelajarannya itu 1 minggu 2 kali, berarti sebulan itu 8 kali ya, 8 kali pertemuan. Satu pertemuannya berapa jam? Satu pertemuannya 90 menit. 90 menit, 1 jam setengah ya? 1 jam setengah. Nah itu untuk anak SMA itu harganya sekitar 150.000 per kali pertemuan. Oke. SMA 150.000 ya? 150.000. Berarti dikali pertemuannya berapa 1 bulan? Iya. Idealnya 8 kali pertemuan. Iya, betul. 8 kali pertemuan idealnya. 150.000 dikali 8 kali pertemuan. Itu SMA? Untuk SMA. Kalau SMP, SD ada beda? Kalau untuk SMP itu dikurang 20.000 Mas Farid, 130.000. Itu untuk SMP, dan untuk SD itu 110.000. Jadi kurang kita ada ya sekarang aja 10.000 aja ya. Karena memang semakin tinggi jenjangnya harganya juga berbeda. Dan itu nggak ada ongkos transport apa segala macam? Sudah flat. Termasuk ya, murah dong ya?
Kalau misalkan guru jauh, dia nggak berhak nuntut. Saya minta tambahan transport tuh nggak boleh ya? Enggak, tidak. Pokoknya flat segitu aja. Iya, karena kan kita pun sebelum kita ACC si guru itu langsung mengajar di tempat muridnya, kita sudah kasih penawaran dulu. Misalkan tinggal di mana? Tinggal di Ciputat. Kemudian yang privatnya di Bintaro sektor 5. Kira-kira sanggup nggak dengan bayaran segini? Nah, ketika guru itu sudah sanggup, berarti ya sudah no problem. Tidak ada tambahan biaya lagi. Saya kira itu termasuk solusi ya buat orang tua semua ya, karena juga terjangkau gitu ya. Itu daerah Jakarta saya kira nggak mahal, karena ada juga yang minta langsung paket, misalkan juta, itu lumayan ya, 4 juta misalkan gitu. Ini cukup, itu harus misalkan bayarnya langsung buat sebulan atau per pertemuan? Bayarnya per bulan. Per bulan. Tadi pembayaran itu antara tanggal 1 sampai tanggal 3. Jadi anak-anak semua itu bisa belajar dulu, belajar, nanti dibayar di awal bulan. Bayar di awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 3. Karena tanggal 5 itu guru gajian seperti itu. Biaya pendaftarannya ada lagi? Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000. Oh, masa sih? Iya. Murah banget. 100.000 ya? Rp100.000 untuk biaya pendaftaran. Jadi so easy lah, terjangkau. Sangat terjangkau sekali ya. Apalagi untuk anak-anak kita, dan kenapa dia harga seperti itu, karena dia face to face privat ya. Dan Bapak Ibu yang berpikir gini, mahal, enakan online, cukup kuota aja. Tapi yang tadi ada sentuhan emosi yang tidak didapatkan. Dan misalkan Bapak Ibu di rumah, teman-teman semua, presiden semua, senang dulu misalkan anak saya lagi belajar nih di rumah nonton handphone, terus kita tinggalkan, tapi tidak dikontrol gitu. Jangan-jangan sudah berubah, dia boring, dia bosan, ganti yang lain gitu. Sangat mudah sekali dia menghindar dari pembelajarannya gitu. Tapi kalau ada guru kan terjaga selama 90 menit terus dia fokus terjaga. Dan kalau misalkan ada PR atau ada tugas, nanti bisa didiskusikan. Oh, termasuk konsultasi? Iya, termasuk konsultasi Bapak Ibu semua. Jadi hanya face to face itu 90 menit, tapi di luar itu kalau pengen konsultasi silahkan. Oh, layanan tambahan ya? Iya, itu layanan tambahan. Excellent banget ya? Iya. Di kita juga ada namanya konsultasi pendidikan anak. Itu free. Untuk konsultasi karakter anak itu ada free. Tapi kalau pengen tesnya bayar. Konsultasi gratis. Konsultasi tentang gaya belajar anak, tentang konsentrasi anak. Dan itu Mas Ajis langsung yang bimbing. Nah, itu saya langsung. Wah, luar biasa. Ini anaknya kalau ini free misalkan, konsultasi anak ya. Yes. Ini anaknya kalau misalkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua atau netizen semua menentukan anaknya di bimbel yang privat, kemudian ownernya seorang motivator dan pakar parenting, kan enak banget gitu. Bonusnya banyak banget gitu. Oke, ada lagi mau disampaikan kepada teman-teman penonton semua? Nah, saran saya, manfaatkanlah waktu pandemi ini ya, jangan sampai dengan adanya pandemi justru kita menyerah gitu. Effort kita lemah, tapi justru dengan keadaan seperti ini kita tetap harus strive ya, kita harus tetap berjuang, apalagi namanya anak-anak ya, itu harus kita perjuangkan masa depannya. Dan kami dari Lembaga Alpha Semangat Education memfasilitasi dan menawarkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama dengan kami, bergabung dengan kami, lembaga privat profesional. Untuk gurunya sudah kita seleksi, sudah kita berikan standar kesehatan seperti itu, dan insya Allah bisa membantu untuk menunjang prestasi putra putri Bapak Ibu sekalian. Oke, ini luar biasa ya, solusi di era pandemi, belajarnya di rumah, bukan anak lewat gadget, tapi gurunya yang datang ke rumah. Ya, itu kedekatan yang sama akan terus dijaga. Selain belajar, anak pun dapat pelayanan, boleh konsultasi tentang tugas-tugas dari sekolahnya. Yes. Dibantuin gitu ya. Dibantuin. Plus ditambah lagi ada konsultasi orang tua kepada ownernya langsung tentang bagaimana karakter anak. Wah, keren. Tapi kalau mau konsultasi langsung ke ownernya, nanti dia admin dulu ya, Iya. nanti kita di list. Pasti ada aturannya lah ya. Gak langsung ke nomor saya, enggak. Betul. Karena apa? Karena nanti banyak banget yang akan Iya, betul. kejar perebutan gitu ya. Betul. Ada jadwalnya lah, ngantri lah ya. Iya. Laku bener nih. Dan Bapak Ibu sekalian yang pengen tes nggak bisa ya, Ada tes juga, tesnya. psikologi. Iya, ke psikologi. Jadi ada psikolognya Iya. juga lah. Kalau konsultasi kita berikan free, tapi kalau Bapak Ibu sekalian pengen tes, nanti kita ada bentuk rekapliknya. Nah, itu yang berbayar gitu. Karena memang ini juga penting menurut saya. Karena setiap Itu arahnya kemana? Apa pengembangan minat bakat, apa karakter atau apa? itu ada fasenya. Wow. Kalau misalkan untuk anak
awal itu untuk melihat karakter awal usia 2 tahun bisa. Itu namanya istilah psikologinya super development, masa pertumbuhan awal. Kalau TKA itu biasanya fase interaksi sosial, bagaimana mengenal lingkungannya dia seperti itu, kerjasama dan sebagainya. Kemudian TKB itu fasenya adalah fase mekanisme belajar awal. Nanti itu kita lihat berhubungan dengan belajar. Tapi sebenarnya untuk recovery hasilnya itu ada pendampingan belajarnya, pendampingan karakter, dan terakhir adalah pendampingan mentalnya. Masuk lagi ke SD itu ada fase memori, fase persepsi. Masuk ke SMP itu ada namanya fase minat dan bakat. Nah itu yang disebut minat dan bakat itu ketika SMP itu udah real ketemu ya. SMA udah masuk kepada fase fakultatif. Bagaimana dia menentukan jurusan yang tepat ketika kuliah. Kadang-kadang ini beda nih, apa yang diinginkan oleh orang tua dan apa yang jadi passion anak. Orang tua menginginkan anak masuk jurusan teknik. Mungkin dengan teknik nyari kerjanya gampang. Tapi si anak dia passionnya di bidang desain. Nggak nyambung. Akhirnya ketika anak itu nggak sukses ketika kuliahnya, yang disalahkan siapa? Anaknya lagi. Nah harusnya jangan. Ada orang tua yang salah jurusan. Nah betul. Baik, ternyata penting juga malah karakter anak sejak dini kan gitu ya. Betul. Baik. Ini sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman semua, khususnya orang tua, Bapak Ibu, netizen. Dan kalau misalkan sesi kami ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada sebanyak-banyak orang. Mas Ajis ada channel YouTube? Ada dong. Namanya apa? Motivator Lancar. Oke, jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya Mas Ajis, Motivator Lancar. Oke, sampai jumpa lagi dalam sesi Inspirator Talk Show dengan saya Farid Wajiri di channel saya Farid Wajiri. Tentunya dengan tamu-tamu yang lebih bermanfaat lagi, lebih berbobot lagi, tidak kalah dengan Mas Ajis. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.